Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum ke Pak Bambang, saya mau ke Bu Ida melanjutkan pertanyaan saya yang tadi, Bu. Bahwa seorang pemimpin dapat saja di PTDH meskipun dia terindikasi ikut ambil bagian ataupun tidak ikut ambil bagian dalam kasus ini, Bu. Ya, logika berpikirnya adalah seorang pemimpin itu bertanggung jawab terhadap tugas pokoknya. Satu, dia juga bertanggung jawab terhadap anggotanya. Pada saat melakukan suatu kegiatan operasi atau kegiatan untuk melaksanakan tugas pokoknya, maka menjadi kewajiban pimpinan adalah satu, mengarahkan. Yang kedua adalah mengawasi. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi apakah yang sudah dilaksanakan itu sesuai dengan prosedur, tidak menyalahi aturan, dan itu tidak menjadi kewenangan dia. Kalau kemudian dia lengah, kemudian dia tidak melakukan kewajibannya, ini dipertanyakan. Baik. Itu dipertanyakan. Kita ke Pak Bambang. Pak Bambang, tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Ida, bisa saja oknum di res narkoba ini tidak terlibat langsung, tetapi sebagai bagian dari pertanggungjawabannya sebagai pimpinan. Bagaimana menurut Anda? Enggak, saya rasa dalam sebuah pelaksanaan operasi di lapangan seperti razia narkoba ini sebelumnya harus sudah direncanakan lebih dulu ya. Dengan keterlibatan 18 oknum, ini artinya kan bukan dilakukan oleh oknum per oknum itu, tapi adalah kelompok dan tentunya ada perencanaan terlebih dulu gitu. Jadi memang pucuk pimpinan dalam satuan tersebut bisa saja tidak terjun di lapangan, tetapi sejak awal dia juga harus mengetahui dan terlibat dalam sebuah perencanaan operasi. Makanya sangat disayangkan, sangat naif lah bila kemudian dir narkoba ini tidak dikatakan terlibat dalam tindak pelanggaran ini seperti itu. Dan harus diketahui juga bahwa sebuah razia narkoba ini seharusnya kepada mereka yang terkena razia narkoba ini juga mereka memiliki hak-hak yang harus dihormati, bukan hanya serta-merta terjun di lapangan, aparat kepolisian terjun di lapangan kemudian melakukan razia seperti itu. Yang kita lihat kan seperti informasi yang kita dengar dan kita lihat kan seperti itu. Mereka Direktorat Narkoba ini terjun ke lapangan, kemudian melakukan pemeriksaan, kemudian menyita paspor WNA dari Malaysia ini, kemudian tidak mengembalikan, dan disitulah aksi pemerasan itu terjadi. Makanya sangat naif bila dir narkoba ini tidak terlibat. Upaya untuk memberikan sanksi berat yakni PTDH itu memang sudah sewajarnya, karena memang ada tanggung jawab besar yang dibebankan oleh kepolisian kepada dir narkoba. Dan ini saya rasa bukan hanya terjadi saat ini saja, tetapi ini sudah seringkali berulang. Hanya saja mengapa sekarang menjadi sorotan karena warga negara asing ini berani speak up. Tetapi kalau ini yang melibatkan korban-korban di dalam negeri, sepertinya sangat susah untuk mereka speak up karena ada ketakutan untuk diproses karena mereka juga bisa saja dituduh melakukan tindak penyuapan kepada petugas seperti itu. Makanya ini harus menjadi introspeksi kita semua dan menjadi evaluasi kepolisian bahwa ke depan tidak boleh ada cara-cara seperti ini yang dilakukan, dan tindakan tegas tadi yang saya sampaikan di awal, tindakan tegas ini bukan berhenti di sidang kode etik saja, tapi proses pidana ini juga harus dikejar. Tanpa ada itu publik sudah seringkali melihat bagaimana demosi yang dilakukan di kepolisian ini ternyata tidak memberikan efek jera. Ada yang didemosi 5 tahun, kemudian dianulir menjadi 1 tahun, berikutnya bintangnya turun. Hal-hal seperti ini tentu menjadi dicermati dan dilihat oleh masyarakat. Makanya proses pidana itu harus dilakukan pada mereka yang terlibat dalam aksi pemerasan ini, seperti itu.
Baik, terima kasih Mas Bambang. Kembali kita akan berbincang dengan Bu Ida. Bu Ida, kurangnya efek jera, apakah memang ini merupakan suatu suara hati dari masyarakat bahwa yang meminta hukuman tidak hanya PTDH namun juga dilakukan hukum pidana? Apakah hal itu memungkinkan, Bu? Iya, semuanya memungkinkan. Tetapi yang jelas saya sepakat bahwa harus ada efek jera. Dan saya menyampaikan ini kepada seluruh anggota Polri, ya. Ingat ya, sudah tidak ada lagi tindakan yang seperti ini lagi di seluruh jajaran kepolisian, khususnya di bidang narkotika ini. Ingat, ini menjadi atensi dari Presiden Republik Indonesia. Di Asta Citanya menyatakan untuk pemberantasan narkotika. Saya mantan anggota BNN, Mbak. Saya cukup tahu bagaimana peredaran narkotika di Indonesia ini. Dan ini menjadikan role model di Polda Metro ini jangan sampai lagi terjadi di seluruh Polda di Indonesia. Ingat ya, saya ingatkan ini kepada teman-teman semua nih ya. Saya ingatkan betul. Warning. Teman-teman anggota Polri yang di reserse narkoba, ingat semua orang sudah sekarang mengamati kita. Semua sudah mengamati kita. Mau pakai handphone, semua sekarang sudah berani speak up. Apalagi zaman medsos begitu ya, Bu, ya? Gampang sekali saya ya viral ingatkan, itu ya. Saya ulangi lagi, saya ingatkan kepada seluruh anggota. Kami hanya sebagai pengawas eksternal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami sayang kepada kepolisian ini, jadi tolong ini sebagai role model, tidak main-main. Jadikan ini menjadi efek jera kepada semuanya. Kapolri sudah punya komitmen untuk menjalankan amanah Presiden. Nah, berbicara mengenai Kapolri yang memiliki komitmen menjalankan amanah Betul. Presiden, apa kira-kira langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh Kapolri dalam mengawasi unit-unit strategis seperti Dir Narkoba? Ya, hari ini kita sudah melihat contohnya dari kemarin. Artinya Kapolri sudah melakukan segera tindakan tegas itu dilakukan. Sebenarnya anggota kita itu banyak yang baik, sangat banyak yang sangat baik. Tetapi ternyata memang ada oknum yang kemudian mencoreng institusi ini. Tidak ada lagi, saya berharap tidak ada lagi. Dan tentu saja konkretnya adalah menempatkan orang-orang yang di bidang narkoba ini adalah orang-orang yang memiliki integritas tinggi. Harusnya orang-orang yang di narkoba ini, yang dinasti bidang narkoba ini adalah harus bangga. Kenapa? Karena dia mampu mencegah orang-orang yang kecanduan, peredaran narkoba yang merusak negara dan bangsa ini. Anak-anak muda, harusnya ada kebanggaan bagi dia. Dan saya juga menyampaikan bahwa orang-orang yang berprestasi di bidang narkoba ini mencegah, kemudian seperti kemarin mengungkap kasus-kasus narkoba besar, penyelundupan besar itu dipromosikan. Karena dia sudah menyelamatkan anak bangsa ini. Jadi kami berharap dari Kompolnas bahwa untuk penempatan anggota yang menduduki jabatan di bidang narkoba ini, di reserse narkotika ini, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang memiliki keteguhan imannya sehingga dia tidak mampu disuap, tidak tergiur untuk menggunakan juga. Baik. Ini yang paling penting, langkah konkret yang harus dilakukan. Harus dijaga ya Bu Ida ya. Itu satu. Tapi kalau kita melihat kembali pada kasus pemerasan ini Bu, apakah memang kasus ini kembali terulang karena memang kasus ini sudah menjamur, tindak pemerasan ini sudah terbiasa, atau memang lemahnya pengawasan Bu terhadap laporan dari tindakan pemerasan itu sendiri Bu? Semuanya mungkin. Tapi yang jelas adalah peran leadership. Leadership ini sangat penting mempengaruhi anggota. Pada saat pimpinan kemudian memerintahkan kamu lakukan ini, kemudian anggota. Tetapi di peraturan Perpol 01/2003 itu sudah diatur anggota boleh tidak mengikuti perintah atasan kalau itu menyimpang. Itu menyimpang. Jadi leadership sangat penting. Baik. Disitulah perannya sehingga anggota ini on the track,
Kalau tidak on the track, ya pimpinan itu yang mengambil. Harus memang berintegritas ya, Bu. Ya, Integritas saya yang sepakat. Kita ke Pak Bambang. Pak Bambang, pertanyaan yang sama untuk Pak Bambang. Kira-kira langkah-langkah konkret apa yang bisa diambil oleh Kapolri dalam mengawasi unit-unit strategi seperti Direktorat Narkoba seperti ini, Pak? Ya, saya setuju apa yang disampaikan oleh Bu Ida ya. Ini terkait dengan leadership. Dalam leadership ini ada konsistensi terkait penegakan aturan. Kalau kita melihat track record dari Dir Narkoba Polda Metro yang kemarin di PTDH ini secara prestasi sangat bagus. Beberapa waktu yang lalu dalam jabatan sebelum-sebelumnya beliau juga sudah pernah mengungkap kejahatan narkoba. Tapi faktanya kan di balik prestasi itu ternyata ada ketidakjujuran, ada integritas yang masih minim seperti itu. Untuk memastikan personil di kepolisian ini memiliki integritas yang tinggi dan tetap jujur dan profesional, ini memang kontrol dan pengawasan ini sangat penting seperti itu. Makanya lagi-lagi yang disampaikan Bu Ida bahwa leadership itu penting. Kalau tidak ada konsistensi dalam penegakan aturan dengan pemberian PTDH bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau proses pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana, ini lagi-lagi tidak akan memberikan efek jera. Integritas itu hanya sekedar omon-omon saja, tidak akan hanya sekedar angin surga saja, tetapi ke depan akan terulang-terulang lagi. Karena menjaga integritas ini memang sangat sulit sekali. Untuk memastikan integritas ini akan terus berlangsung, ini sangat sulit karena namanya manusia akan selalu berubah karena faktor lingkungan, faktor beban pekerjaan dan yang lain-lain. Makanya memang lagi-lagi leadership ini penting dengan menjaga konsistensi dalam penegakan aturan. Harapannya memang memberikan efek jera bagi yang lainnya. Dan satu lagi, kalau kita melihat mengapa ini, saya meyakini bahwa kawan-kawan di kepolisian yang masih baik itu sangat banyak. Tetapi dengan kasus di narkoba ini menunjukkan bahwa kawan-kawan yang memiliki integritas yang masih baik ini tidak diberikan tempat untuk mengeksplor kompetensinya dan integritasnya seperti itu. Makanya yang diberikan tempat ke depan itu seharusnya bukan mereka yang sekedar asal bapak senang, asal memberikan setoran-setoran ke atas, tetapi mereka yang benar-benar memiliki kejujuran dan profesionalisme. Kalau itu bisa dilakukan, tentu citra kepolisian kita akan lebih baik ke depan. Seperti itu. Sepakat. Baik, terima kasih Pak Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian terkait tanggapannya ya begitu dengan kasus pemerasan yang terjadi di DWP 2024. Tentunya kita berharap semua kasus serupa tidak terulang. Ini menjadi yang terakhir, Betul. apalagi dengan di PTDH-nya salah satu petinggi, ini bisa menjadi salah satu langkah cepat yang dilakukan oleh Kapolri untuk bersih-bersih dalam Baik, tubuh terima kepolisian kasih Republik Bu Ida. Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bu Mohon Ida doa. atas Selamat tahun waktunya. baru semuanya. Iya, selamat tahun Semoga lebih baru. baik. Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Ya, Terima kasih Selamat tahun baru, Pak. bersama kami via Zoom. Terima kasih. Dan